Shalom, selamat malam jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan memulai ibadah doa dan kita akan mempersiapkan hati kita. Saya akan membacakan satu ayat dari Mazmur 96 ayat 4 yang berbunyi demikian. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Hanya Dia sajalah Tuhan kita Yesus Kristus yang patut kita puji dan sembah, karena Dialah Raja dari segala raja. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk malam hari ini. Kami bersyukur karena Engkaulah ya Tuhan yang hadir di tengah kami. Engkau mengumpulkan kami, Engkau mengetuk hati kami, sehingga kami boleh datang di hadapan Tuhan, merindukan hadirat Tuhan, memuji memuliakan namamu, dan juga kami akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa kami. Kiranya Engkaulah ya Allah yang hadir di tengah-tengah kami dan yang kami muliakan. Buka hati
kami, lembutkan hati kami, dan arahkan hati kami hanya kepada Engkau. Berkatilah kami semua yang hadir dan datang untuk menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami nyatakan doa ini. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Perenungan akan disampaikan oleh penginjil Evi Yusuf. Dan untuk mempersiapkan hati kita, mari kita menyanyikan lagu Ajarku Mengenalmu. Biarlah lagu ini menjadi doa kita. Kita memohon kiranya semakin hari semakin kita boleh mengenal Tuhan melalui firman yang kita dengar dan yang kita renungkan. jemaat-jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 2 Filipi pasal yang ke-21. Filipi pasal 2 ayat 21. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Saudara, malam ini tema yang diberikan untuk saya adalah kepentingan Kristus atau diri sendiri. Sebagai latar belakang, kita tahu bahwa surat Filipi dituliskan oleh Rasul Paulus saat ia ada dalam penjara. Di penjara, ia terus memikirkan jemaat-jemaat yang ia layani.
Saudara tahu bagaimana kebanggaan dia terhadap jemaat-jemaat yang ia sudah muridkan. Ia terus memikirkan mereka, bahkan mengingat jemaat-jemaat yang ia sudah menangkan, yang ia sudah bentuk, hatinya bersuka cita. Saudara bisa membayangkan kalau kita mengingat seseorang lalu hati kita merasa bersemangat, berarti ada satu kesan istimewa dari orang tersebut. Sama dengan jemaat yang ada di Filipi. Di dalam Filipi pasal 1 menjelaskan, saat Paulus mengingat jemaat di Filipi, ia akan bersuka cita dan sukacitanya itu penuh. Ia merasa begitu berbangga kepada Tuhan saat mengingat bagaimana kehidupan jemaat di Filipi. Ikatan yang begitu besar antara Rasul Paulus dan jemaatnya sangat-sangat kuat. Nah, jemaat ini kalau kita baca di dalam pasal yang pertama, rupanya mereka mengalami masalah. Ada 3 masalah besar saat mengingat kehidupan mereka, sehingga Paulus merasa perlu mengambil sikap pastoral. Paulus merasa perlu cepat-cepat memberikan pengajaran dan memberikan cara-cara untuk mengatasi beberapa masalah yang muncul dalam jemaat. Kalau satu sisi ia begitu prihatin, dengan keprihatinannya ini ia mengirim. Kalau kita baca di pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-19, ia mengirim Timotius supaya tenang hatinya walaupun ia di dalam penjara. Karena selama ini ada masalah-masalah yang dialami oleh jemaat. Masalah itu, saudara, yang pertama adalah keputusasaan. Kalau kita baca Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 26, jemaat di Filipi rupanya mulai merasa putus asa karena pemimpin mereka, orang yang selama ini mereka banggakan, ternyata harus dipenjara. Dan mereka tidak tahu apakah Rasul Paulus sebagai pemimpin mereka akan keluar dari penjara hidup-hidup, bahkan mungkin akan mati. Mereka merasa putus asa dengan keadaan ini. Ini yang dialami oleh jemaat. Yang kedua, jemaat di Filipi rupanya menghadapi benih-benih perpecahan. Kalau kita baca Filipi pasal 4 ayat 2 dan Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 4, ada Yudia dan Sintike yang sedang berselisih. Ya, saya tidak tahu apakah itu selisih karena seragam atau karena horden, saya tidak tahu karena apa. Tetapi saudara, kalau kita baca, mereka rupanya sedang berselisih. Dua wanita ini memiliki peran yang cukup penting di dalam jemaat, sehingga perselisihan mereka adalah benih-benih perpecahan. Nah, ini menurut Paulus harus segera diatasi. Dan yang ketiga, masalah pastoral yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Filipi yaitu ketidaksetiaan. Pasal yang ketiga ayat 1 sampai 16 menggambarkan bahwa rupanya mereka sudah mulai bimbang dengan pengajaran Kristen dan mulai mencampur adukan pengajaran-pengajaran tradisi Yahudi dengan kebiasaan kafir. Wah, saudara, inilah tantangan dan masalah-masalah pastoral yang sedang dihadapi oleh jemaat Filipi saat Paulus ada dalam penjara, sehingga ia merasa perlu untuk mengirim Timotius. Mengapa ia mengirim Timotius? Ia tahu kualifikasi yang dimiliki oleh Timotius. Ia mengenal Timotius dengan baik. Ia tahu kepekaan rohani yang dimiliki oleh Timotius. Dan Paulus tahu iman dari Timotius, sehingga Timotius pantas untuk pergi dan menjadi wakil Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Mengapa, saudara? Ia menetapkan Timotius karena Timotius mencari kepentingan Kristus, bukan kepentingan diri sendiri. Di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita mengikut Kristus,
Kita perlu tahu saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan. Mengapa? Karena kita melayani Tuhan, kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Bukan apa yang kita lakukan bagi Tuhan. Saya ulang, waktu kita melayani Tuhan, kita perlu punya prinsip siapa kita di hadapan Tuhan, dan bukan apa yang telah kita lakukan kepada Tuhan. Kalau kita sadar siapa kita di hadapan Tuhan, siapa kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus dari dosa, maka apapun yang hari ini kita lakukan di hadapan Tuhan, kita merasa itu tidak akan sebanding. Siapa kita di hadapan Tuhan adalah dasar yang paling penting untuk melayani Tuhan. Sehingga apapun saudara yang kita lakukan itu bukanlah untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi itu adalah sekecil, secuil hal yang kita bisa lakukan di hadapan Tuhan. Karena begini saudara, waktu kita ditebus oleh Allah, Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan, upah dosa adalah maut. Sebagai orang-orang yang berdosa, kita hanya bisa menerima maut. Tetapi Ia melayakkan kita dengan penebusannya, mengangkat kita dari dosa dan menggantikan diri kita yang berdosa ini sebagai orang yang disebut anak-anak Allah. Wah, saudara, bukankah luar biasa kalau kita yang berdosa tidak menghadapi maut secara langsung saat kita berdosa, tapi kita masih diizinkan untuk melayani Tuhan, bukan? Wah, oleh sebab itu, waktu kita berdoa, bukankah ucapan syukur yang perlu dan penting sekali kita lakukan? Orang berdosa ini masih layak untuk berdoa, padahal orang berdosa ini layak untuk menerima penghukuman. Tetapi karena di hadapan Tuhan, saya dan saudara sudah ditebus dan layak di hadapannya disebut anak-anak Tuhan. Jemaat ini layak disebut sebagai pengantin Kristus. Sebandingkan semua yang kita lakukan hari ini dengan penebusan Kristus, saya rasa kita semua tahu jawabannya adalah tidak akan sama, tidak akan sebanding. Sehingga apa yang kita lakukan kepada Tuhan belum sebanding dengan pengorbanannya. Apakah kita mengutamakan diri sendiri? Jika demikian, masihkah kita mengutamakan kepentingan diri sendiri, ego kita sendiri, kemauan kita sendiri, rasa sensitivitas kita sendiri dibandingkan dengan apa yang Kristus sudah lakukan? Saudara, Paulus menegur jemaat di Filipi bahwa kalian semua mencari kepentingan kalian sendiri. Ini adalah celah yang besar di dalam perpecahan tubuh Kristus. Dan Paulus mengatakan, waktu kita mencari kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan Kristus, itu adalah pintu iblis bisa masuk dan memecah belah persekutuan. Saudaraku,
dengan Kristus. Inilah identitas saya, bukan lagi diri saya. Paulus mengatakan, tetapi aku tahu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi dia selama dia hidup, Kristus adalah keuntungannya. Kristus adalah kepentingannya, keutamaannya. Dan kematian Kristus adalah ukuran ia melayani. Saudaraku, mari kita terus melayani Tuhan. Bukan karena seberapa besar apa yang kita sudah lakukan kepada Tuhan. Bukan. Apa yang saya sudah lakukan kepada jemaat. Bukan. Tapi kita melayani Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan yang terbaik kepada saya dan saudara. Kiranya kita semakin bersemangat di dalam doa. Karena kalau Ia sudah mengajarkan kita, terlebih menebus kita, bagaimana tidak mungkin Ia akan menjawab doa-doa kita. Bukankah Ia berjanji bahwa kita tidak sendirian, tetapi kita diberikan Roh penolong, diberikan kemampuan untuk hidup, diberikan kemampuan untuk terus berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang sudah menebus kami, sehingga kami layak menjadi anak-anak-Mu. Inilah kami, anak-anak Allah, sehingga kami minta ampun. Seandainya Tuhan, kami masih sering mengukur apa yang kami lakukan kepada orang lain. Kami mau mengukurnya seperti Kristus melakukan pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kasih karunia Tuhan terus bersama kami, dan kami mengerti bahwa Kristus lebih utama dibandingkan diri kami sendiri. Tolonglah hamba Tuhan, tolonglah semua jemaat-Mu, supaya kami hidup semakin hari semakin bertumbuh di dalam Kristus, dan kami hidup semakin bersemangat untuk melayani Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih penginjil Yusuf atas firman yang boleh disampaikan dari kita semua. Dan kiranya perenungan firman pada malam hari ini boleh menguatkan kita semua, mengingatkan akan bagaimana kita mengutamakan Dia, Kristus yang adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Kita akan menyanyikan lagu Pemilik Hidup. Kita tahu bahwa sesungguhnya hidup kita ini adalah milik Tuhan. Sehingga kepada Tuhan sajalah kita berharap, kita menggantungkan seluruh hidup kita. Kita nyanyikan lagu ini untuk mempersiapkan kita memasuki pokok-pokok doa syafaat. Ku taruh penuh
bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita semua. Kita bersyukur akan iman yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Kalau bukan Tuhan yang mengerjakan itu, memperbaharui hati kita, kita tidak mungkin merespon dengan tepat ketika Ia memanggil kita. Oleh karena itu kita bersyukur, dan Ia juga menaruh kasih di dalam hati kita. Kita bersyukur untuk kehidupan, kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, melakukan peran kita di tengah masyarakat, di dalam pekerjaan kita, atau dalam studi kita, atau dalam peran kita di tengah keluarga. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena ketika kami menjalani hari-hari di dalam aktivitas kami sehari-hari, kami menyadari Allah menopang kami. Allah, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami anugerah keselamatan. Sehingga ketika kami menjalani hari-hari kami memiliki kepastian akan tujuan hidup kami. Kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kami juga bersyukur karena Engkau menaruh iman di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau juga boleh mempersiapkan hati kami dan menumbuhkan iman itu di dalam diri kami. Kami bersyukur Engkau juga menaruh kasih-Mu di dalam hati kami. Kami bersyukur karena kami boleh mengenal kasih yang sejati itu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah memberikan nyawanya di kayu salib bagi kami semua. Kami bersyukur ketika kami ditempatkan juga saat ini, ditempatkan dalam peran-peran kami di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di dalam pekerjaan, atau dalam studi kami, dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau ada di sana. Kami bersyukur untuk hal itu ya Tuhan. Dan biarlah di dalam keseharian kami, ketika kami melakukan aktivitas kami, ketika kami memikirkan segala sesuatu, mengambil keputusan, ketika kami berbicara dengan orang lain, kami terus mengingat bahwa hidup yang kami jalani adalah hidup pemberian dari Tuhan. Hidup di mana sesungguhnya pemiliknya adalah Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau terus ada dalam kami dan terus mengingatkan kami. Sudah sepatutnya kami memuliakan nama-Mu di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Amin. Yang kedua, kita akan berdoa bagi keluarga kita di rumah masing-masing. Peran kita, baik sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak-anak, kiranya kita dapat menjalankan peran kita masing-masing sebagai orang tua, dan bagaimana kita menjalin relasi, hubungan di dalam keluarga, suami dengan istri, orang tua dengan anak, dan bagaimana Tuhan memimpin keluarga kita. Dan kita terus berdoa, biarlah setiap kepala keluarga juga mengarahkan setiap anggota keluarganya untuk bergantung kepada Tuhan, memiliki waktu yang khusus keluarga bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya kita juga mau berdoa agar di dalam keseharian setiap anggota keluarga boleh saling mendukung, saling menopang, saling menguatkan, saling ada pengertian. Kita berdoa untuk pergumulan-pergumulan di tengah keluarga kita, pergumulan studi anak-anak kita, pergumulan pekerjaan orang tua, pekerjaan dan juga peran ibu di tengah keluarga sebagai ibu rumah tangga. Dan kita juga berdoa untuk sikap hormat anak kepada orang tua. Kita mau berdoa sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang kuat, keluarga yang dipimpin oleh Allah, keluarga di mana Allah boleh dinyatakan. Mari kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Bapa, kami datang kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah keluarga, Engkau telah menempatkan kami sesuai dengan peran kami masing-masing. Peran kami sebagai ayah yang memimpin keluarga. Kiranya Tuhan, Engkau terus menguatkan
kepala keluarga ini, ayah ataupun suami, dan kiranya setiap kepala keluarga ini juga boleh memimpin, mengarahkan setiap anggota keluarga agar menundukkan diri di dalam pimpinan tangan Tuhan, memiliki waktu bersama-sama dengan keluarga untuk ibadah bersama, menikmati saat-saat bersekutu dengan Tuhan. Kami berdoa untuk peran kami, ibu rumah tangga, istri, kiranya ya Tuhan, Engkau juga pakai kami ketika Engkau tempatkan kami menjadi ibu rumah tangga dengan setiap aktivitas sehari-hari. Kiranya apa yang dilakukan, apa yang kami lakukan adalah bentuk wujud kasih yang boleh dinyatakan bagi anak-anak, bagi suami, bagi seluruh anggota keluarga, dan juga bagi kami yang Tuhan tempatkan sebagai anak-anak. Kiranya ya Tuhan, kami boleh menghormati orang tua kami. Ketika kami studi, kami belajar, Tuhan taruh tanggung jawab itu di dalam diri kami. Tuhan berikan pertumbuhan iman juga di dalam setiap anggota keluarga, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang memancarkan kehadiran Allah di tengah-tengah keluarga kami. Kami berdoa untuk setiap relasi yang kami bangun di tengah-tengah keluarga kami. Juga kami berdoa, kiranya setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, pergumulan akan kesehatan, pergumulan akan perekonomian, kondisi keuangan, pergumulan akan relasi satu yang dengan yang lain, dengan orang tua, dengan anak, suami, dengan istri, dengan mertua, dengan keluarga besar kami. Tuhan, kiranya Engkau hadir, Engkaulah yang menjadi Allah di tengah-tengah keluarga kami. Kami berdoa, kiranya Allah memulihkan apabila ada akar pahit di dalam hati kami. Tuhan, pulihkan kami, ingatkan kami kalau sesungguhnya Yesus Kristus telah menyembuhkan segala sakit penyakit, bahkan akar pahit sekalipun. Jangan biarkan kami memendam hal tersebut, tapi kami mau taruh itu di dalam kekuatan Tuhan Yesus Kristus yang telah menunjukkan kasih sejatinya bagi kami. Kami berdoa bagi keluarga kami, jadikan keluarga kami keluarga yang memancarkan cahaya Kristus, keluarga yang dipimpin oleh Allah sendiri, keluarga yang tunduk kepada setiap firman. Terima kasih ya Tuhan, lembutkanlah hati kami, dan biarlah kami boleh bertumbuh di dalam iman kami kepada Engkau. Amin. Ya, selanjutnya kita akan berdoa untuk gereja kita, GKI Samiun, ya, GKI Sulsel Jemaat Makassar di Samiun, dan juga gereja di Pospei Tanjung Bunga, khususnya pada kita berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani gembala sidang untuk GKI Jemaat Makassar, Bapak Pendeta Immanuel T, dan juga gembala untuk GKI Tanjung Bunga, Bapak Pendeta Jones Madilah. Berdoa untuk setiap pelayanan firman yang disampaikan dalam ibadah umum, ataupun ibadah doa, ibadah di dalam komisi-komisi. Biarlah setiap pemberitaan firman yang disampaikan adalah penyataan Tuhan yang boleh menggerakkan dan juga mengubah hati setiap jemaat yang mendengarnya. Kiranya firman Tuhan juga menjadi kerinduan setiap jemaat di gereja ini. Kita berdoa juga untuk persiapan ibadah Natal. Berdoa juga untuk komisi-komisi yang bertanggung jawab di dalam setiap program-program yang dilakukan, dan juga berdoa untuk proses pergantian pengurus. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu berdoa untuk gerejamu, gereja di pusat, gereja GKI Jemaat Makassar di Jalan Samiun, digembalai oleh Bapak Immanuel T, dan juga Pospei Tanjung Bunga
dan Gembala Bapak Pendeta Jones Manila. Tuhan, Engkaulah yang mendirikan jemaat-Mu di tengah-tengah gereja ini, baik yang berada di Jalan Samiun ataupun di Tanjung Bunga. Kiranya Engkau yang terus bekerja ya Allah, karya-Mu yang terus kami lihat dalam setiap perjalanan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gereja ini. Secara khusus kami berdoa untuk setiap pelayanan firman yang disampaikan. Tuhan, urapi setiap hamba-hamba Tuhan, persiapkan mereka menjadi panjangan suara Allah. Kiranya melalui mereka kami jemaat-jemaat-Mu boleh mengerti dan kehendak dan juga kerinduan Allah yang sepatutnya kami lakukan. Tuhan, kami berdoa biarlah juga ibadah-ibadah yang diadakan, ibadah umum ataupun ibadah doa, ibadah di dalam komisi-komisi, semuanya boleh Tuhan pakai untuk menjadi sarana nama-Mu dinyatakan dan diperkenalkan bagi kami jemaat. Kami berdoa untuk kami, jemaat-jemaat-Mu. Berikan kami kerinduan ya Tuhan, juga kesadaran bahwa tanpa firman Tuhan, sesungguhnya kami menjalani kehidupan yang sia-sia. Oleh karena itu, getarkan kami, hati kami ya Tuhan. Kalau mungkin kami sudah melupakan saat-saat ibadah, sementara ini kami melakukannya secara online. Tuhan, tolong kembalikan kerinduan itu di dalam hati kami. Kami rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Kami juga rindu bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman. Kami juga berdoa, kiranya apabila pandemi ini berakhir, kami juga boleh kembali beribadah secara komunal di gereja. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang menyatakan setiap rencana-Mu di dalam apapun yang terjadi saat ini. Kami berdoa untuk program-program, secara khusus adalah persiapan ibadah Natal, perayaan Natal yang kami sedang persiapkan, dan juga proses pergantian pengurus. Setiap hal yang diupayakan, kiranya itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan secara khusus untuk Pospei Tanjung Bunga, kami juga berdoa untuk pembangunan gereja. Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan dan terus Tuhan pakai setiap tukang yang sedang mengerjakan, dan kami juga Tuhan taruh kerinduan untuk mendukung di dalam doa dan dana. Kiranya Allah, kehendak Tuhan boleh jadi di dalam pembangunan ini. Kami bersyukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita melanjutkan pokok doa bagi bangsa dan negara, kita menyanyikan satu buah lagu, Allah Peduli. Kita mau sampaikan, kita mau nyatakan setiap pokok doa kita di hadapan Tuhan, karena kita tahu Allah sesungguhnya tahu, maha tahu dan peduli akan keberadaan bangsa dan negara kita. Kita menyanyikan lagu ini. Yang tak dapat ku
menaikkan pokok doa kita bagi bangsa dan negara. Kita berdoa bagi persiapan pilkada di bulan Desember. Kita berdoa bagi proses produksi vaksin COVID-19 yang sedang berlangsung dan juga rencana pendistribusian vaksin tersebut. Berdoa kiranya rencana tersebut di awal tahun depan dapat dilakukan. Berdoa juga untuk program pembangunan infrastruktur secara khusus di Makassar, pembangunan jalan ya di beberapa jalan di Makassar bisa berjalan dengan baik dan bisa diselesaikan juga dengan baik. Dan juga kita berdoa tentu saja bagi pemerintahan bangsa kita yang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo sampai kepada tingkat daerah. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami datang kepadamu, kami tahu Allah adalah Allah yang peduli. Kami tahu Allah juga Allah yang maha tahu. Tetapi kami juga rindu untuk datang kepada Tuhan dan menyatakan pokok-pokok doa kami, apa yang kami gumulkan di dalam hati kami, dan secara khusus bagi bangsa dan negara ini, karena kami adalah bagian dari bangsa ini. Kami saat ini dalam masa pandemi ini, begitu panjangnya masa pandemi ini, tapi kami berdoa kiranya kami juga dapat melihat bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tetap menopang kehidupan kami dan juga bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi proses produksi vaksin COVID-19 dan juga rencana untuk pendistribusiannya nanti yang sedang digodok oleh pemerintah, kiranya itu dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dan kami juga berdoa dengan hal tersebut kiranya masa-masa pandemi yang cukup panjang ini boleh berakhir, kami boleh menjalani aktivitas kami seperti sedia kala. Kami berdoa juga bagi rencana untuk pilkada di bulan Desember mendatang. Apa yang sudah disiapkan untuk KPU dan KPUD kiranya boleh berjalan dengan baik. Setiap warga masyarakat boleh terlibat, mengambil bagian dalam kegiatan pilkada ini, dan setiap calon-calon pemimpin mereka juga siap untuk hasil nantinya ketika selesainya pilkada, berikan keamanan di setiap daerah yang mengadakan pilkada, dan secara umum di negara Indonesia ini kami percaya juga atas kedaulatan Tuhan. Kami boleh menyerahkan setiap hal yang terjadi, kondisi politik, keamanan, semua boleh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berdoa juga untuk pembangunan yang masih terus berlangsung, secara khusus pembangunan infrastruktur di Makassar ini. Beberapa jalan juga sedang diperbaiki, dibangun, kiranya itu boleh cepat dapat diselesaikan, dan program ini juga nantinya dapat membantu masyarakat untuk memperlancar keadaan dan juga kota yang ada khususnya di masyarakat ini. Tuhan, kami juga rindu berdoa bagi pemimpin bangsa kami, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo, segenap menteri-menteri yang ada di bawahnya, dan juga pemimpin-pemimpin sampai ke tingkat daerah. Tuhan berikan mereka hikmat dalam mengerjakan tugas tanggung jawab mereka. Kiranya mereka juga mementingkan kesejahteraan rakyat, dan mereka juga boleh hidup takut akan Tuhan. Berikan mereka juga hikmat untuk dapat mengambil keputusan, juga melakukan segala sesuatunya dengan adil. Kami berdoa untuk juga aparat-aparat, ya Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong dengan hikmat bagi semua pihak dalam jajaran masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah kami juga sebagai anggota masyarakat boleh menjalankan peran kami dengan bertanggung jawab, dan juga kami dapat hidup dengan
berrukun satu dengan yang lain dan dengan tetangga-tetangga kami yang ada di sekitar rumah kami. Kiranya Engkau yang menganugerahkan keamanan, kedamaian bagi negara ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar karena Engkau peduli. Kami percaya Engkau juga menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan kami juga hati yang mau tunduk akan setiap kehendak Tuhan yang terjadi di dalam bangsa ini, dalam gereja kami, di dalam diri ataupun keluarga kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah doa di malam hari ini, kita nyanyikan sekali lagi Allah Peduli. Lalu Bapak Pendeta Jones akan menutup di dalam doa mereka. Karuniakan semua jemaat-Mu di dalam seluruh kehidupan dan keberadaan di tengah menjalani kehidupan yang ada saat ini, secara khusus dalam menghadapi masa raya Natal. Anugerahkan sukacita senantiasa sehingga setiap apa yang menjadi harapan rencana Allah tetap berkarya di dalamnya. Demikian juga Tuhan, ketika menghadapi situasi keadaan yang sulit, di tengah setiap hal yang mungkin terjadi, Allah yang adalah sumber hidup dan penolong kami akan tetap menyatakan kasih setia-Mu, karena iman kami tetap ada di dalam Tuhan. Bapa, berkati sertai semua yang sudah melayani malam ini. Demikian juga kami semua ketika akan mengakhiri persekutuan ibadah ini. Kami mohon berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan Allah Roh Kudus menuntun menyertai seluruh kehidupan setiap kami jemaat. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.